Setelah kepergian Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu, kelompok Long Hao Chen kembali ke tempat tinggal mereka. Namun, mereka dikejutkan dengan pria parubaya dan Zheng Yu yang sudah berada di dalam tempat tinggal mereka. Pria parubaya ini merupakan kesatria yang sebelumnya berhadapan dengan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Melihat orang ini tepat di depan mereka, kelompok Long Hao Chen benar-benar tercengang. Lalu, pria parubaya itu mengungkapkan senyuman tipis. Kemudian dia berkata, "Halo semuanya, apakah kalian tidak mengharapkan aku untuk datang? Sebenarnya, ada dua alasan mengapa aku datang ke kota eksorsis. Yang pertama jelas, itu karena Kaisar Dewa Iblis. Dan yang kedua, itu untuk menemui kalian." Mendengar itu, semua orang menjadi merasa pusing. Long Hao Chen dengan sangat sopan, dia lalu bertanya, "Senior, jika aku boleh tahu, siapakah Anda?" Mendengarnya, pria parubaya itu kembali mengungkapkan senyum. Lalu dia menjawab, "Namaku Chen Jidian, pemimpin dari pasukan pemburu iblis yang dikenal dengan nama pembunuh Dewa Iblis. Selain itu, aku juga seorang kesatria penjaga." Nama ini terasa asing bagi kelompok Long Hao Chen. Tetapi kata-kata pembunuh Dewa Iblis dan pasukan pemburu iblis menyebabkan kelompok Long Hao Chen membuka mata mereka lebar-lebar. 6 orang yang muncul itu sebenarnya mereka juga pasukan pemburu iblis. Nama pembunuh Dewa Iblis ini jelas merupakan gelar dari pasukan pemburu iblis khusus yang hanya diberikan kepada pasukan dengan peringkat tertinggi. Dan tentu saja, hanya kelas tinggi yang benar-benar dapat membuat Kaisar Dewa Iblis merasa khawatir. Ini sangat mengagumkan. Melihat perubahan pada ekspresi anak-anak ini, Chen Jidian berkata dengan tenang, 300 tahun yang lalu, sebelum kelahiran pembunuh Dewa Iblis, kami sama sepertimu, memiliki gelar pasukan kelas 1. Dan sekarang, aku sudah tidak muda lagi. Aku tidak ingin mati sebelum tanggung jawabku diselesaikan. Pasukan pembunuh Dewa Iblis kami sudah mencapai tahun-tahun terakhir. Setidaknya, kita bisa hidup sekitar 5 tahun lagi. Melihat seorang yang legendaris berbicara di depannya, kelompok Long Hao Chen dengan hormat mendengarkan dengan seksama. Kemudian, Chen Jidian melanjutkan, "Sejak 300 tahun yang lalu, kejeniusan tidak pernah kekurangan. Tetapi kami belum menemukan tim yang cukup luar biasa. Dan sekarang kami sudah menemukannya. Itu merupakan pasukanmu, Long Hao Chen." Mendengar itu, Long Hao Chen membungkuk dengan hormat di hadapannya. Chen Jidian kembali melanjutkan dengan suara yang dalam, "Pahlawan lahir dari tangan takdir. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak surga. Aku berharap suatu hari nanti, kamu dapat memimpin tim untuk mengambil alih posisi kita." Dan saat kalimat terakhir terdengar, semua orang merasa sangat bersemangat. Tapi mereka tidak berani mengeluarkan suara mereka. Di depannya, Chen Jidian terus berkata, "Sebuah tim sejati harus bisa saling percaya dan memahami satu sama lain. Dan untuk mempermudah melakukan hal ini, maka biarkan teman kalian mengetahui kekuatan dan potensimu yang sebenarnya." Pada titik ini, Chen Jidian sepertinya sedang dalam suasana hati yang gembira. "Aku sangat berharap suatu hari nanti kamu dapat mewarisi gelar pembunuh Dewa Iblis, mengambil alih posisi kita dan bahkan melakukan hal yang lebih baik dari kita." "Hao Chen, apakah itu binatang ajaibmu yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis?" Pandangan Chen Jidian bergeser ke sisi lain, ke arah Hao Ye yang sedang tertidur dengan lelap. Di sisi lain, Long Hao Chen tidak berani menyembunyikannya. Dia lalu menjawab, "Itu mungkin saja, tetapi aku tidak berani untuk memastikannya." Mata Chen Jidian berkedip. "Aku juga merasa begitu. Karena ini masalahnya. Sampai kalian berdua cukup kuat, jangan biarkan dia muncul di mana Kaisar Dewa Iblis dapat mengetahui keberadaannya." Pada saat yang sama, Chen Jidian juga menjelaskan alasan mengapa sampai sekarang pilar Dewa Iblis tetap berjumlah 72, meskipun Dewa Iblis telah terbunuh beberapa darinya. Itu semua karena pilar iblis itu sendiri.
Jika pilar iblis masih ada, walaupun Dewa Iblis terbunuh, maka akan ada penggantinya. Satu-satunya cara, itu harus menghancurkan pilar iblis untuk memusnahkannya selamanya. Mendengar itu, kelompok Long Hao Chen kembali terkejut. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat pilar iblis ini sendiri. Bahkan dengan kekuatan dari pasukan pembunuh iblis, mereka hanya bisa membunuh Dewa Iblis. Tidak ada yang pernah bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis. Long Hao Chen lalu bertanya dengan sedikit ragu, "Senior, jika suatu hari pasukan kita sekuat pasukan Anda, bisakah kami memilih nama untuk diri kita sendiri?" Mendengar itu, Chen Jidian menjadi serius. "Lalu, gelar apa yang kamu inginkan untuk pasukanmu di masa depan?" Long Hao Chen mengangkat kepalanya. Dengan sangat tegas, dia menjawab, "Aku harap pasukan pemburu iblis kami bisa dikenal dengan nama Cahaya Sang Fajar." Di depannya, Chen Jidian terlihat agak bingung dan menjawab sambil tertawa, "Baiklah, nama yang bagus. Kalian memang tidak untuk menggantikan kami, tetapi itu untuk melampaui kami." Cahaya Sang Fajar. Nama ini bergema di benak 7 anggota pasukan pemburu iblis pertama. Saat ini, semua orang sepertinya mengerti apa yang dimaksud Long Hao Chen dengan nama itu. "Jika aku membimbing kalian agar menjadi seperti kami, mungkin kemampuan kalian yang sebenarnya tidak akan muncul. Karena itu, keberhasilan dapat diraih dengan menjadi diri sendiri. Baiklah, karena aku sudah di sini, aku akan memberi hadiah pada kalian." Pada detik berikutnya, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura suci, dan 7 simbol emas naik memasuki tubuh anggota kelompok Long Hao Chen. Kemudian mereka merasakan hubungan yang erat terbentuk antara darah dan daging mereka satu sama lain. Kabut emas samar naik ke tubuh semua orang. Perasaan gembira yang mendalam mengalir melalui simbol tersebut. Di depan mereka semua, Chen Jidian tersenyum tipis. Dan dia kemudian menjelaskan, "Dalam satu pasukan, setiap anggota harus saling percaya dalam kondisi apapun. Hadiah ini disebut rantai jiwa. Jimat ini mengizinkan kalian untuk berbagi hidup yang sama. Dengan kata lain, jika salah satu dari kalian terluka, maka yang lainnya dapat merasakannya juga." Penjelasan sederhana ini membuat kelompok Long Hao Chen menjadi terkejut kembali. 7 orang berbagi segalanya. Ini berarti mereka akan bertindak sebagai satu kesatuan. Dan alat ini juga memiliki kegunaan yang tak terbatas untuk masa depan mereka. Chen Jidian kemudian kembali berkata, "Lakukan yang terbaik. Mungkin aku tidak akan melihat hari itu, tetapi aku akan berdoa agar cahaya Sang Fajar bisa melampaui pembunuh Dewa Iblis." Setelah mengatakan itu, sosok Chen Jidian menghilang tanpa suara, seolah-olah dia berubah menjadi cahaya sepenuhnya. Melihat orang ini pergi, kelompok Long Hao Chen segera berlutut memberi penghormatan ke tempat dia menghilang. Di sisi lain, Seng Yu merasa sangat bersyukur dan bangga atas anak-anak ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya melangkah keluar dan juga menghilang dalam kehampaan. Beberapa waktu kemudian, 7 orang ini berdiri kembali. Long Hao Chen berbalik dan melihat teman-temannya. Dia berkata dengan sangat tenang, "Senior benar, kami adalah satu tim. Jadi kita tidak harus menyembunyikan latar belakang kami satu sama lain. Namaku Long Hao Chen, memiliki energi spiritual bawaan level 97 dan fisik putra cahaya. Ayahku mewarisi tahta pengadilan dan pembantaian, Kesatria Ilahi Long Xingyu." Meskipun pada saat itu, mereka semua sudah menebak siapa ayah Long Hao Chen, mendengar tentang energi spiritual bawaannya yang berjumlah 97, membuat Wang Yuanyuan, Lin Xin, Sima Xian, dan Cheng Yinger sangat terkejut. Sedangkan Han Yu dan Cai Er sudah mengetahui rahasia ini, dan reaksi mereka tidak dibesar-besarkan seperti yang lainnya. Tepat pada saat itu, sementara semua orang masih benar-benar tercengang, Cai Er berkata di samping Long Hao Chen, "Nama lengkapku Seng Cai Er.
Energi spiritual bawaanku level 93. Tetapi setelah memperoleh Tungku Roh Samsara, itu meningkat menjadi 100. Kecuali dari Long Hao Chen, tidak ada dari 5 orang lainnya yang mengetahui rahasia ini. Energi spiritual internal bawaan dari 97 sudah membuat mereka sangat terkejut. Tetapi dengan warisan Putri Suci Samsara ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar sejenak. Yang satu putra cahaya, dan satunya putri suci samsara. Bagi keduanya untuk bergabung dalam satu tim yang sama, orang bisa membayangkan perkembangan mereka di masa depan. Proses pengenalan ini dilanjutkan oleh semua orang. Dan pada saat giliran Chen Yinger, semua orang menjadi terkejut. Ternyata dia memiliki tubuh yang disebut tubuh kekacauan. Kekuatan tubuh ini dapat membuat kekhawatiran besar pada ras iblis. Meskipun mereka tidak tahu apa yang bisa mengkhawatirkan iblis seperti itu, tubuh kekacauan ini masih sebanding dengan putra cahaya dan putri suci samsara. Dari 7 orang ini, sudah ada 3 orang dengan tubuh yang sangat istimewa. Keesokan paginya, 10 pemimpin pasukan pemburu iblis mengeluarkan perintah untuk semua anggota bersiap untuk kembali ke kota suci. Secara keseluruhan, pengujian ini telah selesai, dan 10 pasukan pemburu iblis kembali dengan utuh. Zheng Lingxin dan Lan Yanju secara pribadi mengirim pasukan pemburu iblis untuk kembali. Anggota lain sudah mengikuti Gao Yingji untuk naik kereta. Hanya Long Hao Chen dan Cai Er yang saat ini masih tersisa. Paman Zheng, Bibilan, jaga diri kalian baik-baik. Long Hao Chen dengan hormat membungkuk di depan Zheng Lingxin dan Lan Yanyu. Menghadapi pemuda yang sebelumnya mempertaruhkan nyawa bersamanya, Zheng Lingxin segera memeluk erat Long Hao Chen. Hao Chen, terima kasih. Beberapa kata ini penuh dengan emosi. Zheng Lingxin sangat jelas tentang alasan perubahan yang terjadi pada putri mereka ini. Jika bukan karena bantuannya, putri mereka tidak mungkin terbuka seperti itu. Zheng Lingxin juga sangat yakin Long Hao Chen pasti akan berusaha melakukan yang terbaik untuk putri mereka. Di sisi lain, Lan Yanyu memandang Zheng Lingxin. Pada saat dia memeluk Long Hao Chen, tatapan sedih Lan Yanyu jatuh pada Cai Er. Dengan suara gemetar, dia bertanya ragu-ragu. Cai Er, bisakah ibu memelukmu? Mendengar itu, wajah Cai Er tetap kosong seperti sebelumnya. Tetapi saat ini tubuhnya menggigil. Dia sangat jelas merasakan emosi dalam dirinya. Dan setelah beberapa saat, Cai Er akhirnya mengangguk pelan. Melihat itu, segera air mata Lan Yanyu mengalir. Mengambil langkah maju, dia memeluknya dengan erat. Pada saat itulah, Cai Er merasa ada sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Energi yang kuat meledak dari dalam dirinya dan di dahinya kilatan simbol hitam yang samar muncul. Di bawah perhatian Long Hao Chen dan Zheng Lingxin, tongkat bambu di tangan Cai Er jatuh ke tanah. Aliran udara abu-abu tiba-tiba meledak dari tubuhnya, dan kedua matanya yang kusam tanpa emosi tiba-tiba berubah menjadi warna hitam yang pekat. Seolah-olah sinar gelap yang tak terhitung jumlahnya menerangi mereka. Dia akhirnya memperoleh kekuatan sebenarnya dari Tungku Roh Samsara. Dan pada saat ini, Cai Er telah memulihkan penglihatannya. Dan mulai hari ini dan seterusnya, dia bukan lagi hanya seorang gadis yang buta. Tetapi, dia merupakan putri suci Samsara yang sebenarnya, yang telah mengatasi kehilangan 5 inderanya. Saat ini, Cai Er memeluk ibunya. Dia bisa merasakan segala sesuatu di sekitarnya, menatap Long Hao Chen dan juga ayahnya. Setelah jejak terakhir dari rasa dinginnya yang dulu menghilang, matanya akhirnya menjadi lembab. Ayah, ibu. 10 hari kemudian, dalam kota suci, 10 pasukan pemburu iblis berdiri di depan kursi masing-masing. 10 pemimpin pasukan masuk dalam barisan dari pintu utama dan diikuti oleh para pemimpin simbolis dari 6 kuil besar. Mereka adalah kepala dari masing-masing kuil. Dengan dipimpin oleh kepala kesatria Han Qian, kali ini mengumumkan juara kontes pasukan pemburu iblis tahun ini.
itu sudah bisa ditebak siapa yang akan menjadi juara pertama. Benar, itu pasukan pemburu iblis pertama dengan Long Hao Chen yang sebagai kapten. Kinerja mereka sangat luar biasa. Sebagai juara pertama, pasukan ini diberikan hadiah 1000 poin kontribusi. Jika di total semuanya sudah terkumpul 8.520 poin kontribusi. Itu sangat banyak jika dibandingkan dengan yang lain. Waktu berlalu. Dengan berakhirnya kontes pasukan pemburu iblis, saat ini setiap pasukan mendapat rumah masing-masing, dan mereka akan tinggal bersama di dalam rumah tersebut. Dan saat ini, 7 anggota pasukan pemburu iblis pertama berkumpul di ruang tunggu rumah mereka yang baru. Setelah diskusi sederhana, pasukan Long Hao Chen mencapai tujuan mereka, yaitu untuk menaikkan kelas pasukan ini terlebih dahulu. Dan 10 hari kemudian, kelompok ini pergi menuju menara misi pasukan pemburu iblis. Ini adalah menara misi, dan dengan demikian hampir semua misi ditunjukkan untuk melawan iblis. Hanya beberapa misi khusus yang merupakan minoritas kecil yang tidak berhubungan dengan iblis. Setelah sekian lama Long Hao Chen memilih misi, akhirnya mereka sepakat untuk mengambil misi berbahaya. Misi kali ini yaitu menjelajahi gua bersiul. Jika itu berhasil, mereka akan menerima hadiah 20.000 poin kontribusi. Ini adalah misi pertama mereka setelah meningkatkan kelas kepasukan umum. Misi ini sangat berbahaya. Mereka harus memasuki ke dalam wilayah iblis lebih dari 1000 km. Dalam perjalanan akan melintasi 4 provinsi iblis, dan itu mungkin akan bertemu dengan pasukan iblis. Selain itu, gua bersiul adalah tempat bahaya yang tidak diketahui. Meskipun imbalannya cukup besar, misi ini tidak akan mudah diselesaikan. 5 hari kemudian, di dalam menara misi pemburu iblis, seorang lelaki tua datang dengan tergesa-gesa. "Petugas Li Jing, apakah kamu datang untuk misi yang baru?" ucap pria parubaya yang berdiri di belakang meja. Dia adalah salah satu petugas yang bekerja di menara misi, dan juga bertanggung jawab untuk melepaskan misi. Dan kali ini, Li Jing terlihat sangat cemas. "Bukan itu masalahnya. Aku datang untuk membatalkan misi. Mohon batalkan misi menjelajahi gua bersiul. Menurut informasi terbaru, binatang ajaib dari langkah ke-8 atau ke-9 kemungkinan besar akan tinggal di dalamnya. Ini sangat meningkatkan tingkat kesulitan misi. Dan hadiah untuk misi ini telah ditingkatkan menjadi 200.000 poin kontribusi. Dan itu akan diberi label sebagai misi tingkat raja." Pria parubaya itu terkejut. "Apa? Misi tingkat raja?" Tetapi misi ini sudah diterima, dan pasukan yang menerimanya merupakan pasukan pemburu iblis kelas umum. Di depannya, Li Jing berbalik terkejut. "Apa itu? Sudah diterima. Bahkan pasukan pemburu iblis kelas umum yang menerimanya." Ekspresi Li Jing segera menjadi lebih buruk. Bagi aliansi, salah satu dari pasukan pemburu iblis adalah sumber daya yang paling penting. Kita sudah terlambat. Sebagai pasukan pemburu iblis kelas umum, mereka setidaknya harus tahu bagaimana menjaga diri mereka sendiri. Karena itu adalah kesalahan kami. Kami akan memberi mereka 10.000 poin kontribusi sebagai hadiah saat mereka kembali. Itu memang benar. Kelompok Long Hao Chen memang sudah pergi. Setelah menerima misi ini, dia segera membagikan isinya dengan pasukan pemburu iblis nomor 4. Dan setelah 2 hari persiapan, mereka dengan cepat meninggalkan kota suci mengikuti peta yang diberikan kepada mereka. Bagian tengah dari wilayah iblis dikenal sebagai Provinsi Tengah. Selain itu yang terbesar dari 24 lainnya, di mana Istana Kaisar Dewa Iblis itu berada. Pasukan pemburu iblis pertama melakukan perjalanan siang dan malam, ditemani oleh pasukan pemburu iblis nomor 4. Dan setelah hanya 8 hari perjalanan, mereka mencapai perbatasan barat daya aliansi kuil.